Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semuanya. Kali ini saya beserta kawan-kawan saya ingin mempresentasikan sebuah materi identitas nasional. Nah, di kelompok saya ini ada beberapa anggota. Yang pertama itu saya sendiri Bayu Caksono dan yang di atas ada Rehana, mana tangannya? Nah, dan yang di sampingnya ada Rizal Fajri Utama. Dan yang terakhir ada Mas Rahmat Egi Wijaya. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, baik, kali ini kita sudah masuk ke materinya. Nah, untuk materi yang pertama ini akan dibacakan oleh Rahmat Egi Wijaya. Kepada Rahmat Egi, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Bayu. Yang pertama, pada materi kita pada hari ini yaitu ada apa itu identitas nasional. Ya, baik. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Jadi, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan suatu bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Baik, next. Baiknya, baik. Di sini setelah identitas nasional juga ada yaitu tujuan identitas nasional. Identitas nasional bertujuan untuk mempertahankan kesatuan sebuah negara, pembeda dari negara lain, landasan negara, dan alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya. Baik, identitas nasional juga hadir untuk mempersatukan keberagaman masyarakat tersebut. Identitas nasional juga menjadi salah satu ciri khas sebuah negara. Dari ciri khas tersebut, Indonesia dapat mudah dikenali oleh negara-negara lain yang ada di dunia. Baik. Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Raihana. Pada Raihana, saya persilakan. Oke, makasih. Jadi saya akan menjelaskan faktor pembentuk identitas nasional. Faktor pembentuk identitas nasional sendiri itu ada 6. Dan ada faktor objektif, faktor subjektif, primer, pendorong, penarik, reaktif. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan yang objektif dulu. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan bangsa Indonesia. Faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Lalu ada faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri mempunyai bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Hal ini membuat Indonesia terkenal dengan akan budaya mereka yang beraneka ragam. Lanjut. Nah, faktor selanjutnya adalah faktor reaktif. Faktor reaktif sendiri adalah hal-hal yang meliputi dominasi pencarian identitas dan juga penindasan. Seperti contohnya pada penjajahan. Nah, Indonesia ini bisa memiliki identitas sebagai negara yang pernah dijajah bangsa asing, lalu bangsa asing itu memberi kesan tersendiri pada Indonesia. Sehingga kesan-kesan yang diberikan negara asing saat menjajah Indonesia itu dapat menjadi salah satu identitas negara kita. Lalu ada faktor penarik. Faktor penarik sendiri meliputi bahasa birokrasi yang tumbuh di negara Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku ada di Indonesia tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
walau mereka memiliki bahasa yang beraneka ragam. Lalu ada faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dan kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Nah, baik, untuk selanjutnya ini akan dibacakan oleh Rizal Fajri Utama. Kepada Rizal, saya persilakan. Nah, baik, untuk selanjutnya ada jenis-jenis identitas nasional. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena beberapa unsur. Suku bangsa Indonesia yang beragam dan sudah ada sejak lama. Terdapat ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena suku bangsa yang banyak, tentunya budaya Indonesia juga menjemuk. Budaya yang menjemuk ini menjadi salah satu unsur terbentuknya identitas nasional. Dari unsur-unsur pembentuk identitas nasional, jenis-jenis identitas nasional bisa dikelompokkan dengan mudah, yaitu yang pertama ada identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu fundamental harus kokoh, yaitu pondasinya. Dan yang kedua ada identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga ada identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alam ini tercipta dari kuasa Tuhan yang Maha Esa. Ya, untuk selanjutnya ada unsur identitas nasional. Nah, unsur identitas nasional negara Indonesia itu ada beberapa ya. Para pendiri negara Indonesia dahulu itu sudah menyepakati unsur-unsur identitas nasional. Ya, unsur-unsur tersebut ada sebagai berikut. Yang pertama itu ada bendera Indonesia ya. Bendera Indonesia secara resmi telah disebutkan dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi itu bahwa bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Nah, bendera Indonesia ini merupakan bendera yang ada dua warna. Yang pertama itu ada warna merah dan warna putih. Nah, warna merah ini melambangkan sebuah keberanian dan yang warna putih ini melambangkan sebuah kesucian. Nah, untuk selanjutnya itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini termasuk dalam unsur identitas nasional negara Indonesia. Bahasa Indonesia ini secara resmi telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang berbunyi itu bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa nasional dan serta bahasa persatuan. Nah, bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu, Riau. Nah, seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia ini berkembang dan mengalami sebuah perubahan. Nah, bahasa Indonesia ini diawali sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan bahasa Indonesia sendiri itu merupakan usulan dari Muhammad Yamin. Nah, yang selanjutnya itu ada semboyan negara. Nah, semboyan negara Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, semboyan ini cocok untuk negara Indonesia dikarenakan Indonesia ini merupakan negara yang memiliki beragam suku dan budaya maupun agama. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini cocok lah untuk menjadi semboyan negara Indonesia. Dan yang selanjutnya itu ada lambang negara. Nah, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Nah, pada pasal 36A Undang-Undang 1945 itu telah disebutkan bahwa lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan tadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, burung Garuda ini menggambarkan bahwa negara Indonesia itu merupakan negara yang besar dan kuat, dan burung Garuda ini sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatukan rakyat Indonesia yang heterogen. Nah, yang terakhir itu unsur identitas nasional bangsa negara Indonesia adalah lagu kebangsaan. Nah, lagu kebangsaan dari negara Indonesia adalah Indonesia Raya.
yang dimana pada pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 ia berbunyi lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya tersebut diciptakan oleh W.R. Supratman dan dinyanyikan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Yuk lanjut. Yang selanjutnya itu ada dasar filsafah. Nah, dasar filsafah ini terdiri dari 5 ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada konstitusi negara. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dasar hukum dari negara Indonesia itu tertulis di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang selanjutnya ada bentuk negara. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan yang berdaulat serta berbentuk republik. Nah, yang terakhir ada sistem Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Yang dimana sistem demokrasi ini yang mengusung atau mengutamakan kedaulatan rakyat. Begitulah materi yang dari kelompok kami sampaikan. Semoga dari apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata maupun disengaja maupun tidak disengaja, mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.